Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, pada pekan biasa kelima. Selamat mengikuti. Firman hari ini mengingatkan diriku yang dahulu, ketika baru memulai belajar untuk membaca Alkitab, di mana saat itu saya mendapati di dalam hukum Taurat bahwa ada larangan makan daging babi, karena hal itu membuat tubuh kita menjadi najis. Sehingga saya pun mulai menghindari untuk memakan sesuatu yang ada campuran daging babinya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena melalui kebenaran firman Tuhan di bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa semua makanan halal. Sebelum saya mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan, saya selalu melihat kekudusan sebagai sesuatu yang mutlak dan dapat saya capai dengan usaha, kekuatan, dan kemampuan saya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, saya justru seringkali mengalami kegagalan, bahkan saya menyalahkan diri saya, merasa tidak layak dan pantas bagi Tuhan. Saya melihat tubuh saya sebagai persembahan yang buruk dan tidak berkenan bagi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, saya menyadari saya butuh pertolongan, saya butuh juru selamat. Bersyukurlah kita, karena Bapa di surga berikan putranya bagi kita, untuk menebus kita, untuk menghapus dosa manusia lewat peristiwa salib. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang dikurbankan untuk menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk dapat masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kekudusan kita, kelayakan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Ratu Berseba membawa permata dan banyak barang berharga untuk bertemu dan menyaksikan hikmat Raja Salomo. Yesus Kristus lebih besar dari Raja Salomo. Tuhan mau kita menjadikan Yesus sebagai Raja di hidup kita dan mengundang Roh Kudus untuk berdiam di hati kita. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mazmur 37 ayat 5-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Roh Tuhan itulah yang akan memampukan kita menjauhi hal-hal najis, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, sampai tiba masanya kita pun dapat bersamanya di dalam kerajaan Allah yang sudah dijanjikannya, sehingga kita dapat hidup bersamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.